Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu istrinya, hingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, bacaan-bacaan hari ini justru menggambarkan pesan-pesan Tuhan untuk setiap keluarga. Sejak awal mula Tuhan juga sudah merencanakan untuk munculnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Para tujuan-tuannya lah supaya kelak nanti manusia menempati dunia ini dan manusia juga bisa mengatur dunia ini sesuai dengan rencana program dari tiap-tiap keluarga. Allah justru melibatkan pada keluarga dan karya-karya penciptaan Tuhan Allah. Allah mau supaya dalam dunia ini manusia menempatinya melalui para keluarga, supaya sungguh-sungguh dunia ini dapat diolah dengan baik-baik sesuai rencana masing-masing manusia itu sendiri. Tetapi pesan Tuhan ialah bahwa kalau hidup sebagai satu keluarga, ingat baik-baik, perkawinan itu berlangsung sampai seumur hidup. Tidak boleh ada perceraian antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki boleh pilih bebas perempuan siapa saja. Perempuan juga boleh pilih bebas laki-laki siapa saja. Tuhan tidak menentukan. Para Tuhan menghargai kebebasan dari masing-masing pribadi. Tetapi Tuhan katakan, bila sudah membentuk satu keluarga, ingat baik-baik, hidup bersama-sama sebagai suami istri itu sampai abadi, sampai maut, sampai Tuhan bagi kita kembali menghadap Dia. Karena apa? Kalau laki-laki menceraikan istrinya yang sah ini dan pergi kawin kepada perempuan lain, dia berbuat zina, baik pada dia sendiri, tetapi juga dengan perempuan lain ataupun juga dengan laki-laki lain.
kita baca situasi kadang-kadang orang mudah sekali bercerai. Padahal prinsip utama kata Tuhan, sudah milih dia sebagai pasanganmu, janganlah kau tinggalkan dia. Kamu sedang bersama-sama dia. Karena Tuhan pakai keluarga itu untuk karya mulia, menempati dunia ini demi kebencian manusia dengan pandai-pandai mula baik-baik karya Tuhan untuk engkau, tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan Allah sendiri. Karena itu kalau memang orang berpacaran itu hendaklah belajar ya. Berpacaran itu bukan sekedar jalan sama-sama, berusia sama-sama, ada bersama-sama. Tetapi yang paling penting adalah bahwa mereka belajar siapa yang cocok untuk aku sebagai pasangan saya kelak nanti, sebagai suamiku atau juga sebagai istri. Berpacaran bukan sekedar hanya menyenangkan hati sendiri. Berpacaran bukan sekedar hanya mau memberikan yang terbaik untuk pribadiku. Tapi pacaran selalu satu sarana. Pacaran merupakan sarana bagi saya untuk belajar, melihat siapa yang cocok untuk saya sebagai suamiku atau juga sebagai istri. Karena apa? Karena kita bersama-sama nanti sebagai satu keluarga untuk selama-lamanya. Itulah perintah Tuhan Allah bagi setiap keluarga. Pertanyaannya ialah kita mesti buat apa untuk pelihara kita punya keluarga untuk abadi? Kita mesti buat apa supaya kita bisa bertahan sebagai suami istri dalam satu keluarga ini sampai abadi? Ada beberapa hal yang saya mau angkat untuk menjadi model, contoh bagi tiap-tiap pribadi keluarga itu. Yang pertama ialah tetap ingat akan kata Tuhan. Kalau Allah sudah persatukan, tak seorang pun juga bisa menceraikan perkawinan ini. Kalau Allah sudah persatukan keluarga ini, manusia juga tidak boleh lagi menceraikannya. Karena ini campur tangan Tuhan Allah langsung dalam upacara pemberkatan bagi suami itu. Ini tidak boleh hilang dari kita punya pandangan. Tuhanlah yang persatukan. Tuhanlah yang sudah masuk dalam ikatan ini. Karena itu karena campur tangan Tuhan tidak boleh lagi diceraikan oleh manusia siapapun juga. Tidak boleh kita mencari akal-akalan dari kepentingan pribadi. Dan ini penting supaya apa? Orang juga rela berkorban. Justru kalau ada masalah-masalah terjadi, tidak mungkin jadi alasan sama saya untuk bisa menceraikan suamiku, menceraikan istriku. Karena aku sudah pilih dan Tuhan juga sudah terlibat dalam perkawinan itu. Maka saya ingin tetap menjaga perkawinan saya tetap utuh abadi sampai abadi. Yang kedua ialah kembangkanlah cinta satu sama lain. Cinta itu bukan sekedar hanya pada waktu kita pacaran, kemudian selesai diputuskan untuk menikah bersama-sama sebagai suami istri. Kalau hilanglah rasa cinta itu, tidak boleh. Justru kalau itu terjadi, iblis gampang masukkan untuk menghancurkan keluarga itu. Iblis bisa pakai masalah kecil untuk dijadikan masalah besar. Dan kalau kita tidak pandai-pandai membaca situasi ini, kita bisa hancur hanya karena gaya iblis yang datang untuk menghancurkan keluarga kita. Iblis tidak mau ada persatuan dan keluarga. Iblis tidak mau ada cinta dan keluarga. Iblis mau hancur keluarga itu. Dalam arti itu kita senantiasa menjaga dan memelihara keutuhan keluarga dengan cara apa? Kembangkanlah cintamu sebesar-besarnya kepada pasangan saya ini. Yang ketiga ialah kembangkanlah komunikasi yang sehat antara suami istri. Kalau ada hal-hal yang membuat kita resah batin, tidak boleh dijelasan kita merahasiakan batin kita yang perlu bersaing. Kita mesti banyak berkomunikasi. Bukalah hatimu kepada suamimu, bukalah hatimu kepada istrimu. Apa yang jadi persoalan batin, apa yang kamu gumuli, apa yang kamu resahkan, katakan terus terang kepada istrimu, kepada suamimu. Biarlah kalian berdua duduk bersama-sama untuk pikirkan bersama-sama, menceritakan keluar dari kepentingan bersama-sama. Banyak masalah terjadi oleh karena orang diamkan masalah yang dialami, entah suami atau istri. Karena takut jangan sampai ada hal-hal yang lebih berat lagi, ada keresahan batin lagi. Padahal sebenarnya itulah istrimu, itulah suamimu.
Maka dari itu hendaklah ada komunikasi yang sehat untuk berbicara bersama-sama tentang pergumulan, tentang keresahan, tentang persoalan apa yang kita pikirkan baik-baik, kita buat baik-baik untuk kepentingan kita ini. Yang berikutnya masalah kejujuran. Kita berkomunikasi, tetapi janganlah mendustai data. Kita boleh berdialog, tetapi katakan terus terang tentang apa yang perlu disampaikan untuk perubahan batin, perubahan diri, dan perubahan perilaku. Jujur mengatakan, kalau A, B, B, tetapi jangan kemudian A tidak bilang B. Hilang kepercayaan itu berbahaya besar dalam komunikasi satu sama lain. Jangan sampai istrimu tidak lagi percaya pada engkau. Jangan sampai suamimu tidak lagi percaya pada engkau. Padahal kalian berdua akan tinggal bersama-sama sebagai suami istri. Oleh karena itu hendaklah senantiasa peliharalah kepercayaan itu dengan cara apa? Katakan dengan jujur apa yang kau alami untuk kepentingan bersama-sama. Karena kalau kita mencermati situasi, akibatnya ini hancur lagi masa depan kalian sebagai satu keluarga. Yang terakhir ialah ingat baik-baik. Tuhan ciptakan kita segambar dengan Tuhan Allah, laki-laki dan perempuan. Berarti bahwa perempuan itu sepadan dengan aku sebagai laki-laki. Makanya kita tidak boleh mengadakan perbedaan-perbedaan kelas. Dan kita kira bahwa perempuan itu hanya sekedar bantu sama saya. Tidak. Dia setara. Dia sederajat dengan saya sebagai laki-laki. Dan karena itu kita menjaga sekali jangan sampai main kekuasaan dan keluarga. Jangan pandang bahwa istri saya itu lemah, karena itu saya sebagai laki-laki main kuasa kepada istri saya. Boleh marah, boleh gertak dia, boleh pukul dia. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia diutus Tuhan Allah untuk mendampingi kita, untuk menolong kita. Tetapi tidak berarti bahwa kita akan main kuasa bersama-sama. Hanya sekedar untuk kekuasaan pribadi saya. Tidak bisa. Ingatlah karya Tuhan. Tuhan mau kita hidup bersama-sama sebagai suami istri. Tetapi Tuhan tidak mau menghancurkan pribadi yang lain. Karena dia datang untuk tolong kau, membantu engkau untuk bertumbuh kembali sebagai pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan perilakumu, kehidupanmu sebagai anak-anak kau. Saudara sekalian umat yang terkasih, marilah kita mendengarkan apa yang Tuhan punya kehendak ini demi kepentingan kita. Memang banyak hal seringkali mengganggu kita punya pikiran. Seringkali banyak hal yang membuat kita lalu hidupnya resah. Jangan terlalu terbuka kepada pandangan luar dari kita di keluarga. Tetapi dengarkanlah suamimu, dengarkanlah istrimu. Buka satu komunikasi yang sehat, dialog yang sehat, untuk bersama-sama pikir untuk merenungkan. Lalu kita kemudian dan keluar yang terbaik. Jadi kita bersama-sama. Istrimu adalah Tuhan Allah utus. Suamimu itulah Tuhan Allah utus untuk bersama-sama membentuk satu keluarga jadi kepentingan bersama-sama. Jagalah putra putrimu, tetap temani mereka, tetap bantu mereka, tetap semangati mereka, dan mereka juga mesti merasakan ada bapa dan mamaku yang senantiasa ada tolong sama aku untuk bertumbuh secara sehat menjadi pribadi yang terapkan itu juga mengalami hal yang sama, memilih pasangannya yang ideal dan cocok dengan nurani dia untuk bisa dibantu dia juga bertumbuh sebagai diri yang baik atau juga sebagai suami yang baik dalam satu keluarga. Semoga demikian. Amin.